أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat Islam menjadi istimewa karena dua hal, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang kedua adalah keimanan. Begitu agung derajat amar ma'ruf dan nahi mungkar sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya pertama kali, mengawalkan dalam penyebutannya sebelum menyebut iman ketika menjelaskan tentang keutamaan umat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kalian semua adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Imran ayat 110. Karena sebab amar ma'ruf nahi mungkar kita menjadi mulia. Karena sebab kepedulian kepada agama kita menjadi jaya. Maka jika umat Islam sudah tidak lagi peduli kepada agamanya, sudah tidak lagi memiliki ghirah, kecemburuan dalam agamanya, sudah tidak lagi sudi mengajak kepada kebaikan, takut menegur yang salah, ketika itulah kejayaan Islam akan sirna. Umat ini akan kehilangan keistimewaannya di sisi Allah karena meninggalkan itu semuanya. Jika demikian, maka Allah akan menurunkan fitnah, saudara. Fitnah yang menyeluruh kepada umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'aw zalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi awshaka an ya'ummahumullah bi'igabin minhu." Jika manusia tidak lagi bertindak ketika melihat orang yang zalim, niscaya Allah akan menyeluruhkan azab hukumannya kepada mereka semuanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada saat itu manusia akan kebingungan. Mereka tidak lagi dapat membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Ini karena orang-orang munafik yang akan senantiasa berusaha membolak-balikkan logika. Mereka mengemas segala kemungkaran sehingga nampak seperti yang ma'ruf atau kebaikan. Mereka tidak pernah berhenti melancarkan slogan-slogan untuk menjauhkan umat ini daripada kebaikan. Memang demikianlah sifat kaum munafik, saudara. Allah berfirman, "Al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'dhin ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf." Orang-orang munafik, laki maupun perempuan, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya adalah sama. Mereka menyuruh membuat kemungkaran dan justru mereka melarang berbuat dengan yang ma'ruf, kebaikan. Surat At-Taubah ayat 67. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keadaan ini dalam sabdanya, "Kaifa antum idza lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhau 'anil munkar?" Beliau berkata kepada para sahabatnya, "Bagaimana jika kalian tidak lagi beramar ma'ruf dan tidak lagi mencegah manusia daripada kemungkaran?" Para sahabat keheranan. Mereka bertanya, "Wa ka'inun dzalika ya Rasulullah?" Apakah ini akan terjadi wahai Rasulullah?
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, walladzi nafsi biyadihi wa ashaddu minhu sayakun." Benar akan terjadi. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, bahkan yang lebih parah dari itu akan terjadi. Para sahabat pun bertanya kembali, "Wa ma ashaddu minhu ya Rasulullah?" Apa yang lebih parah dari itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, "Kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkaran wa ra'aitumul munkara ma'rufa?" Bagaimana jika kalian mulai menganggap, menilai yang ma'ruf sebagai mungkar dan yang mungkar sebagai ma'ruf? Para sahabat kembali bertanya, "Wa kainun dzalika ya Rasulullah?" Apakah ini akan terjadi wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, "Na'am, wa ashaddu minhu sayakun. Yaqulullahu ta'ala, bi halaftu la utihanna lahum fitnatan yasirul halimu fihim hayrana." Benar, bahkan yang lebih parah dari itu akan terjadi. Allah berfirman, "Aku bersumpah demi zatku, aku akan berikan kepada mereka suatu fitnah sehingga orang-orang yang santun mereka pun akan kebingungan." Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Dan ini telah mulai terjadi pada umat Islam sekarang ini. Banyak umat Islam yang baik keislamannya, tapi bingung menyikapi zaman karena tipuan logika kaum munafik. Ketika ada yang berusaha melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berusaha menutup tempat-tempat kemaksiatan, berusaha memerintahkan untuk kebaikan, berusaha membela agama Allah, mereka justru dicaci dan dianggap sebagai ekstrim. Yang lebih parah, banyak sekali umat Islam yang mulai membela kemaksiatan dengan berbagai alasan. Pelacuran dibela dengan alasan HAM, perjudian dan minuman keras dibela dengan alasan ekonomi, penistaan agama dibela dengan alasan toleransi dan kebebasan berbicara. La haula wala quwata illa billah. Ini semua terjadi karena banyak dari kita yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hati-hati saudara, jika tidak ada lagi yang mau mengajak kepada kebaikan, jika tidak ada lagi yang berani menolak kemungkaran, maka itu adalah petanda umat ini akan takluk, dikuasai musuh-musuh Islam. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, hendaknya kalian beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Jika tidak, maka Allah pasti akan menurunkan kepada kalian hukuman. Kemudian kalian akan berdoa kepadanya, namun doa kalian tidak lagi akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Bagaimana umat Islam bisa berjaya melawan musuhnya, sedangkan senjata utama mereka yaitu doa sudah tidak lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa adalah senjata orang yang beriman, pondasi agama dan cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita belum mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, minimal paling tidak kita harus mengingkari kemungkaran itu dengan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa dari kalian yang melihat kemungkaran,
hendaknya ia ubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka ingkarilah dengan hatinya. Dan itu adalah derajat iman yang paling lemah. Hadits riwayat Muslim. Ingkar kepada kemaksiatan adalah wajib bagi setiap orang beriman. Bantulah saudara kita dengan tenaga dan kekuasaan ketika ia berusaha mengajak kepada kebaikan dan memberantas kemungkaran. Jika tidak mampu, bantulah dengan dukungan lisan dan doa, bukan mendukung justru kepada musuh Islam. Dan jika itu pun kita tidak mampu, paling tidak hati kita ingkar pada setiap kemungkaran. Sebab meridhai perbuatan mungkar adalah juga satu bentuk kemungkaran. Jangan sekali-kali Anda rela setuju atas semua kemungkaran apapun bentuknya, apalagi sampai membela pelaku kemungkaran atau penista agama. Hati-hati, sebab siapa saja yang rela dengan kemungkaran, maka ia akan dihukum sebagaimana pelaku kemungkaran itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu yusta'malu 'alaikum umara fata'rifun wa tunkirun, faman kariha faqad bari'a, wa man ankara faqad salim, wa man radiya wa taba." Sungguh kalian akan dikuasai nanti oleh pemerintah, oleh penguasa yang kalian kenal, namun kalian akan mengingkarinya. Namun mereka tidak adil kepada kalian. Siapa yang tidak menyukai, maka ia bebas dari dosa. Siapa yang mengingkari, maka ia akan selamat. Tapi siapa yang meridhai dan mendukungnya, maka dialah orang yang berdosa. Hadits riwayat Muslim. Dan ingat, sebesar-besarnya kemungkaran adalah kesyirikan kepada Allah. Sebesar-besarnya kemungkaran adalah kesyirikan kepada Allah, menuhankan selain Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat 13. Sungguh sia-sia orang yang hatinya ingkar pada segala jenis kemungkaran dan kemaksiatan, namun tidak mengingkari kekufuran. Sungguh sia-sia orang yang hatinya tidak setuju dengan kemungkaran, namun dia setuju dengan kekufuran. Lebih celaka lagi mereka yang senang dengan kekafiran orang lain, menganggap semua agama adalah sama, menganggap semua pemilik agama dapat masuk ke dalam surga. Siapa yang di dalam hatinya ada perasaan menerima atas terjadinya kekufuran, ada keridhaan terhadap penyembahan Tuhan selain Allah, maka sungguh ia telah kufur. Na'udzubillah min dzalik. Ar-ridha bil kufri kufrun. Ridha terhadap kekufuran adalah satu bentuk kekufuran. Ingatlah selalu bahwa agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Maka marilah kita tumbuhkan dalam hati kita dan hati anak-anak kita kecintaan kepada semua jenis ketaatan dan kebencian kepada segala jenis kemaksiatan. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba nabiyyik wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin salihin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, jadikanlah kami pecintamu, jadilah kami pecinta nabimu, jadilah kami pecinta orang-orang yang mencintaimu, jadilah kami pecinta amal soleh yang dapat mendekatkan kami kepada kecintaanmu. Ya Allah, jagalah bangsa kami. Ya Allah, jagalah negeri kami daripada penguasa-penguasa yang zalim. Ya Allah, negeri kami umatnya adalah umat yang santun,
umat yang berakhlakul karimah. Jagalah kami ya Allah daripada pemimpin-pemimpin yang tidak santun, yang tidak berakhlakul karimah. Ya Allah, Indonesia masyarakatnya adalah mayoritas umat Islam, bahkan negara yang terbanyak mayoritas umat Islamnya. Ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami adalah dari golongan orang-orang Islam yang saleh, yang adil. Amin ya rabbal alamin. Bukalah mata hati saudara-saudara kami yang masih belum mengetahui ini semuanya. Jadi bimbinglah mereka ke jalan yang engkau ridai. Jadilah kami umat yang bersatu. Jadikanlah bangsa kami bangsa, negara kami negara yang makmur, bangsa kami bangsa yang terhormat, ummah marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadikanlah ya Allah orang-orang yang berniat jelek kepada kami kembali kejelekan kepada diri mereka, atau engkau beri mereka hidayat untuk masuk ke dalam agamamu yang engkau ridai. Amin Allahumma amin. Inna anfasal ghanaim wal fawaid wa agyasad dalail wal marasid kalamullahil azizis samadil wahid. Subhanallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lijami'il muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.